izinkan saya, Didi Arianto dari SMP Negeri 2 Bodeh, melakukan pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum Angkatan yang ke-12. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Yang pertama adalah hasil dari PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada peserta pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Yang kedua, pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Yang ketiga, skor PISA di Indonesia masih stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Dan yang keempat, kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan nasional, di mana nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuannya yang pertama adalah asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di suatu wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antara daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama adalah seluruh siswa di satuan pendidikan. Yang kedua adalah tidak semua murid, karena secara acak pemilihan murid dilakukan secara acak. Yang ketiga adalah diambil dari siswa kelas 5, 8, dan 11. Dan yang keempat adalah setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Teknis pelaksanaan asesmen nasional dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Asesmen nasional dibagi menjadi 3, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimum, terbagi menjadi 2, asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Untuk lebih lanjutnya dalam pembelajaran asesmen kompetensi minimum dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar di dalam kegiatan Bintek AKM. Pertama-tama yang harus kita lakukan
lakukan adalah kita masuk ke akun Sintekadi, atau Bapak Ibu guru bisa langsung masuk ke dalam Guru Belajar yang ada di dalam. Tinggal masuk saja ke akun, kita tunggu, tinggal kita pilih materi pembelajaran yang kita kehendaki. Karena kita akan belajar pada seri AKM, maka kita tinggal klik saja pada video AKM. Kalau sudah, Bapak Ibu guru tinggal memilih klik daftar di sini ya, kegiatan ini. Nah, karena saya sudah mengikuti, maka saya sudah memiliki tautannya ya. Kalau ada dalam pendaftaran ini tinggal masukkan, kita tinggal memilih kapan waktu untuk mengikuti kegiatan AKM-nya. Nanti kalau sudah selesai, maka kita tinggal mengikuti pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera dalam salam sehat kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.